Bapak Ibu Asesor penilaian kinerja sekolah di Bumi Sport. Kami siap untuk dinilai. Piring. Satukanlah langkah ikuti irama menuju masa depan jaya di bawah panji Tukuri. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim asesor penilaian kinerja sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli dan Ibu SMP Negeri 4 Tembuku di Bumi Sport dalam rangka kegiatan penilaian kinerja sekolah hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita saksikan bersama tari maskot SMP Negeri 4 Tembuku, Tari Widya Mahapraja. Selamat menyaksikan.
Cuma ini ada cuma kayak ini pikiran itu. Before we begin the school performance assessment, let's we offer thank you very much to the God or Ida Sangyang Widiwasi. Because of her grace, we can stand together here in good condition with saying Pangan Jali Uman. Om Swastiastu. Yang terhormat, tim asesor penilaian kinerja sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli. The Honorable to the Head Committee of SMPN 4 Tembuku. Yang kami hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 4 Tembuku. And all of the teacher and staff that I respect to. Today, our school will be held a school assessment event which will be assessed by the school assessment team from Youth and Sport Education Office of Bangli Regency. Baiklah, kita mulai acara hari ini dengan acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri. Swastiastu. Om Awignamastu Namasida. Om Aditya Param Jyoti. Event is opening speech from the principal of SMPN 4 Tembuku, followed by an introduction of each standard team. For the principal of SMPN 4 Tembuku, the time is yours. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu tim asesor penilaian kinerja sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite SMP Negeri 4 Tembuku. Selamat datang kami aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di bumi Sporteng Pangkalan SMP Negeri 4 Tembuku, sekolah idolanya para siswa. Tepuk tangan dulu. Perlu diketahui, asesor Bapak Ibu Stingurah Yudo SPD adalah salah satu asesor nasional dan termasuk pengawas yang pertama kali lolos sebagai asesor nasional di Kabupaten Bangli. Kalau salah mohon kita sangat respect dan berbangga pada beliau. Ibu Wayan Riani SPD juga termasuk pengawas senior kita di Bangli, dan kita banyak dibantu oleh beliau-beliau terkait perkembangan sekolah kita, terutama di dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi beliau-beliau sangat berjasa buat kita sebagai pendamping. Ketika kita kehilangan arah, maka kita merindukan beliau-beliau sebagai pengawas, sebagai pendamping kita. Maka untuk itu kita sangat bersyukur, sangat sering kita berbagi dengan beliau-beliau. Nah, yang lainnya kami arahkan di masing-masing kegiatan. Karena kebetulan hari ini adalah kegiatan non intrakurikuler. Kami banyak bergerak di pendidikan ekstra dan co-kurikuler. Jadi banyak ekstra yang dilakukan setiap hari Sabtu. Ada beberapa hal yang ingin Dijang sampaikan sebagai laporan. Ada yang pengen disampaikan oleh MC Radwa
laporan kepala sekolah terkait atau dalam rangka penilaian kinerja sekolah, baik dari perencanaan, terus proses, dan akhirnya hasil atau mutu yang bisa kita tampilkan, bisa kita dapatkan setelah kita berproses, yang nantinya bisa juga di cross check atau dilihat atau tertuang dalam profil SMP Negeri 4 Temuku. Dilihat dari usia, SMP Negeri 4 Temuku telah berusia 18 tahun. Tepatnya kami beroperasi 28 April 2005. Jadi 18 tahun kurang 2 bulan, tanggal 4, 2 bulan 14 hari. Melihat usia, jadi usia yang sangat energik, 18 tahun. Semua dengan itu rasanya Sportem cukup linier dengan usia yang sudah dimiliki. Karena seperti realita, kami bisa tampil sebagai kompetitor yang diperhitungkan oleh sekolah lain, termasuk kadang kompetitornya SMP 1 Bangli. Terbukti kemarin waktu Bangli sebagai tuan rumah ASN tingkat ASEAN, Sportem mampu mengirim wakilnya, bahkan dalam seleksi Sportem berada di ranking 1, mengalahkan SMP 1 Bangli, SMP favorit, SMP 3 Bangli, 1 Susup, 1 Pitaman. Kami berada di peringkat 1, dan itu menjadi kebanggaan. Meskipun setelah ajang berlangsung, Duta Bangli belum banyak bisa berbuat, hanya di tingkat SD yang bisa meraih gelar. Tapi paling tidak sebagai motivasi, itu yang perlu kita apresiasi, bahwa di usia 18 tahun kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih mapan, terutama sekolah yang ada di kota. Termasuk beberapa kejuaraan juga sering kita menjadi juara. Bisa jadi juara umum di SMK 1 Bangli dalam pramuka, SMA 1 Temuku, dan baru kemarin kita dapat runner up, bisa meraih 2 juara 2 di SMA 1 Temuku. Kemudian di tingkat provinsi kita juga berhasil sebagai juara 1 LCC Agama Hindu. Namun sayang di tahun ini kita mengirim 6, di penyisian kita menyodok sebagai 6 terbaik. Bahkan ada 3 anak yang menjawab sempurna dengan betul semua. Tapi sayang di babak semifinal di Undiksa, karena kita salah prediksi isi soal, akhirnya anak-anak kita tidak bisa berbuat banyak. Dan saya yakin ketika kita pembina mampu mengisinya, saya yakin anak kami akan bisa berbuat banyak. Karena terbukti di penyisian kita ngirim 6 peserta, ke-6-nya masuk ranking atas 1, 2, 3 sampai 6. Itu. Jadi itu seiring usia kami di 18 tahun. Kemudian penilaian kinerja sekolah hari ini kami kemas dengan cara berbeda, beda dengan waktu penilaian sekolah bertransformasi ke era digital. Kami sekarang ada tarian, kemudian ruangan berbeda, ada tampilan yang berbeda. Itu tidak lain, tujuan kami adalah ingin mengapresiasi kegiatan penilaian kinerja sekolah ini, karena kami rasa penilaian kinerja sekolah sangat bermanfaat buat kami, baik secara personal maupun lembaga. Maka seperti
spanduk yang kami pampang di depan, melalui penilaian kinerja sekolah, kita wujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Artinya dengan penilaian kinerja sekolah betul-betul mengupdate kami, baik secara personal maupun lembaga. Yang awalnya masih agak lesu, akhirnya dengan penilaian kinerja sekolah semua bergerak, semua berusaha menuju ideal, meskipun kadang-kadang sebagai manusia biasa masih perlu banyak ditingkatkan lagi. Itu. Terus cara perencanaan yang tertuang dalam profil kami, pertama membuat visi yang tentunya visi itu sudah berubah sebanyak 3 kali. Nanti bisa di cross check di standar manajemen, bisa di cross check di situ. Kenapa berubah? Itu tandanya bahwa kami selalu bergerak. Kami berubah sesuai dengan eranya, sesuai dengan kebutuhan. Dan visi kami sekarang adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila dan berkearifan lokal. Ini sesuai dengan goal pendidikan kita sekarang adalah bagaimana membentuk atau membangun para siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya dan berkearifan lokal, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, terutama di sekitar sekolah. Itu visi kami. Kemudian ada mutu, mungkin sudah sering kami sampaikan, sehingga kami perlu menyampaikan dari sisi inovasinya. Inovasinya adalah perubahan visi. Kemudian selanjutnya ada moto sebagai penyemangat kami. Dan selanjutnya dari sisi proses kami juga punya branding. Branding kami adalah gerbang terbang Sportem, gerakan bangkit terdepan dalam pengembangan Sportem. Dan kami bangga, apakah sebuah kebetulan akronim kami gerbang itu dijadikan instruksi Bupati nomor 1 tahun 2023 tentang inovasi, di mana Bangli membuat instruksi atau Bangli membuat instruksi yang pertama ya, dengan sebutan gerbang indah bisa, gerakan bangkit Bangli bisa. Itu kurang hafal, itu indahnya itu akronim dari apa ya? Gerakan bangkit inovasi daerah bisa. Itu dimana di dalamnya ada sebuah instruksi bahwa sekolah harus berinovasi, dan kami bangga bisa membuat akronim seperti itu dan bisa berguna, paling tidak menginspirasi kabupaten untuk menggunakan itu. Terus di dalam gerbang terbang Sportem kami dalam berproses, kami mengkristalisasi menjadi 3 sasaran. Karena membangun sesuatu itu perlu skala prioritas yang kami akronimkan menjadi 3 POKSI, 3 sasaran pokok dalam meraih prestasi. Apa-apa saja sasaran pokok kami di sini? Yang pertama jelas mental, karena kami meyakini sehebat apapun secara akademis, ketika mental kita rusak, mental kita lemah, maka justru akademis itu akan bisa meracuni. Contohnya para teroris itu karena mentalnya yang kurang bagus. Kemudian sasaran pokok yang kedua akademis itu pembelajaran, dimana dan sasaran ketiga adalah lingkungan, dimana setiap sasaran kami bangun sebuah gerakan, karena kami meyakini pendidikan itu adalah
sebuah gerakan. Pendidikan itu harus dibangun bersama-sama. Tidak cukup hanya satu orang. Seberapa hebatnya kepala sekolah ketika tidak dibangun secara bersama-sama, ketika tidak didukung oleh para guru, pegawai, dan siswa, maka tidak akan bisa berbuat banyak. Nah, kalau itu di mental kami bangun gerbang spiritual, gerakan bangkit revolusi mental. Salah satu kegiatannya adalah pagi santi. Kemudian ada kantin kejujuran, itu juga bagian dari membangun mental. Kemudian di akademis, sasaran kedua pembelajaran, kami bangun di situ gerbang serasi akademik, gerakan bangkit meraih prestasi akademik. Ada gerbang istana, gerakan bangkit menulis untuk sebuah nama. Ada gerbang sebaya, gerakan bangkit seni dan budaya. Dan di bidang olahraga ada Gelora Sportem, gerakan olahraga SMP Negeri 4 Bengkulu. Di lingkungan kami punya gerbang seruli, gerakan bangkit sekolah rungu dan peduli. Ini terutama bagi anak-anak yang ada hambatan, ketika ada yang anak putus sekolah, mungkin karena ekonomi atau karena broken home dan sebagainya, maka gerbang seruli bergerak ke situ, bisa menanggulangi anak-anak yang putus sekolah. Kemudian ada gerbang SIH, gerakan bangkit sekolah bersih. Mungkin bisa pendek ya. Nah, di akademis kami punya program unggulan reading culture, jadi membangun budaya baca. Jadi, sebuah gerakan untuk menumbuhkan budaya baca seluruh warga sekolah agar memiliki dan melatih kemampuan literasi melalui kegiatan pojok literasi, jam literasi, sabtu literasi, kemudian resumo literasi dalam berbagai bentuk, misalnya bercerita, pidato, dan sebagainya. Dan secara hasil kami sering mengikuti lomba, dan kemarin sempat mengirim duta Sportem ke tingkat provinsi dalam pidato bahasa Bali. Kemudian juga kami membuka ruang-ruang buat anak-anak dan guru untuk berproses, bergerak menuju ke arah lebih baik. Kami punya relawan sampah. Kemudian juga kami punya program Sabtu Hari Keluarga. Ini mau untuk membangun kebersamaan dan kecintaan kami. Karena yang namanya bahasa keluarga itu dasarnya adalah hati nurani, rasa memiliki. Kemudian ada penghargaan Sportem berkibar. Ini bagi kelas yang terbersih. Kami berikan apresiasi dengan penghargaan Sportem berkibar. Bisa dilanjutkan, Pak? Ini gelar penghargaan yang kami lakukan, kami berikan pada anak-anak termasuk guru. Yang pertama, Bintang Sportem, merupakan penghargaan bagi siswa yang berprestasi akademik dalam satu semester. Ada Sportem Literat, merupakan penghargaan bagi siswa yang paling banyak resumo atau membaca buku di perpustakaan dan terampil dalam kegiatan Sabtu Literasi. Dalam satu tahun diberikan penghargaan Sportem Literat. Kemudian Sportem berkibar, itu yang tadi. Sportem kreatif, ini merupakan penghargaan bagi kelas yang menjadi juara dalam lomba daur ulang sampah. Itu kami berikan setiap Sabtu. Karena di hari Sabtu kita mengadakan program Sabtu Bersih, pemilahan sampah dan mendaur ulang menjadi barang-barang berguna. Di prosesnya bagi anak yang dapat juara diberikan sebuah pin. Terus pin itu dalam satu semester dikumpulkan. Kelas mana yang mendapatkan pin terbanyak, kami berikan apresiasi. Kemudian ada penghargaan guru favorit pilihan siswa. Ini penghargaan buat guru. Dan juga ada penghargaan bagi guru yang mampu meloloskan atau mendampingi anak-anaknya menjadi juara.
kami juga memberikan penghargaan. Ya, lanjut. Ini diproses masih pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan seperti yang kami sampaikan waktu lomba sekolah bertransformasi menuju era digital, kami mempunyai pangkalan data lewat Google Sites yang mungkin bisa dikunjungi. Nah, ini secara lebih lengkap dapat dikunjungi pangkalan data SMP 4 Temuku pada alamat ini. Inilah pangkalan data kami. Dan terakhir, untuk mendampingi Bapak Ibu ketika meng-cross check kami di 5 standar: standar mutu lulusan, standar proses, standar mutu guru, standar manajemen, kemudian standar relatif. Ya, Bapak Ibu akan didampingi oleh teman-teman kami. Yang pertama, di mutu lulusan, Bapak Ibu akan didampingi oleh Bapak Ibu Siti Nurah Jelantik Agustia SPD MPDH. Kemudian di standar yang kedua, proses pembelajaran, Bapak Ibu akan didampingi oleh Ibu Deputu Rahayu Widyastuti SPD MPD. Di mutu guru, Bapak Ibu lebih banyak nanti bisa mengkorek keberadaan tentang kami bersama Bapak Iketut Wijana SPD. Yang keempat, di manajemen sekolah, Bapak Ibu akan didampingi oleh Ibu Nimadi Burdani SPD. Dan di standar kelima, butir pemenuhan relatif, karena ini barang baru ini, kami agak belepotan. Bapak Ibu akan didampingi oleh Bapak Inengah Hartono SHD. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Penyerahan profil sekolah kepada tim penilai kinerja sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Tim Asesor disilakan mengambil tempat. Kami serahkan profil SMP yang paling buruk. Semoga bisa memberikan referensi terkait keberadaan sekolah kami. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Tim Asesor disilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih pada pembawa acara selakunya. Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Jadi beliau ini bukan lagi orang asing bagi saya, karena sudah sekian lama kita bersama gitu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya bahwa SMP dulu tempat kami bertugas itu banyak melahirkan pemimpin di SMP 2 ini. Di antaranya beliau yang sekarang bertugas di SMP 4 Temuku, Pak Mudiawan sekarang di SMP 2 Temuku, Pak Akan Sumastre dulunya itu di SMP 2 juga, sekarang di SMP 5. Kemudian Pak Anom Subadre, beliau juga dulu kepala sekolah di SMP 2 Bangli. Siapa lagi Pak? Ya, Pak Made Tek-Tek. Nah, jadi banyak sebenarnya melahirkan pemimpin di tempat kami bertugas. Nah, kemudian kebersamaan kami akhirnya tidak begitu lama, mungkin dengan Pak Made kurang lebih 12 tahunan seperti itu. Akhirnya sempiar begitu Bapak Ibu ya. Dan beliau sekarang semua ada menjadi leader. Nah, dan kami bangga Pak Ibu karena kami itu satu tim dulunya ya, satu angkatan. Walaupun saya lebih senior lagi 2 tahun dengan beliau, karena saya diangkat tahun 86. Ya. Kami bangga dengan beliau karena apa? Melihat kepemimpinan beliau di sini, apalagi tadi melihat program-programnya yang luar biasa. Tepuk tangan dong.
biasa ya. Mungkin tidak banyak sekolah yang memiliki program-program seperti yang disampaikan oleh beliau ya. Kalaupun banyak programnya mungkin belum ada AC-nya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu dan juga Ibu Ketua Komite yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita ikut mensupport kegiatan ini ya. Bagusnya program ini sehingga banyak ditiru oleh kabupaten lain. Saya katakan meniru ya karena mereka belakangan melakukan ini ya, walaupun mungkin mereka tidak mengakui ini masalah, tapi kita punya program ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyiapkan sekolah dalam melaksanakan kegiatan akreditasi. Karena apa? Karena dari pengalaman kita bahwa ketika sekolah itu ditunjuk mendapatkan akreditasi seperti itu, sekolah jadi kelimpungan itu menyiapkan datanya. Dan menyiapkan data itu tidak cukup dengan 1-2 bulan ya, apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, atas dasar itulah maka PKS itu dilaksanakan dari tahun ke tahun. Karena PKS ini mengacu kepada akreditasi, maka instrumen yang digunakan pun harus mengacu kepada instrumen akreditasi. Nah, kebetulan instrumen akreditasi yang terbaru ini yang dinamakan IASP 2020 itu paradigmanya sudah berubah. Dia tidak sekedar compliant, tetapi sudah yang diukur adalah performance kinerja. Kemudian yang menjadi yang menjadi penilaian pokok, dia tidak lagi 8 standar. Maksudnya bukan hanya 8 standar, tetapi yang paling utama adalah 4 komponen, bukan 4 pilar Pak Mande ya. Bukan 4 pilar, tapi 4 komponen. 4 komponen yang dimasukkan di sini adalah ada komponen kelulusan, kemudian ada komponen proses pembelajaran, ada komponen mutu guru, ada kemudian komponen manajemen sekolah. 4 komponen itu. Akhirnya Titian akhiri dengan prabasate. Om Santi Santi Santi. Matur suwun semua galah Titian walian remo pembawa acara. Dengan berakhirnya sambutan dari Ketua Tim Asesor Penilaian Kinerja Sekolah, maka berakhir pula seremonial penilaian kinerja sekolah. Selanjutnya kami persilakan Tim Asesor Penilaian Kinerja Sekolah untuk melakukan penilaian kepada masing-masing standar SMP Negeri 4 Tembuku. To the end of this event, let's close by saying Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu.
Minta waktunya sebentar untuk kami wawancarai terkait penilaian kinerja sekolah hari ini. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang melandasi dilaksanakannya program penilaian kinerja sekolah hari ini? Terima kasih. Jadi program PKS Niki adalah program yang digagas oleh Dinas Pendidikan itu sudah lama, sejak berlangsung tahun 2014. Dan sampai sekarang kita laksanakan karena memberikan manfaat yang sangat besar pada sekolah. Di antaranya bahwa program PKS ini nanti tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan sekolah dalam melaksanakan akreditasi. Dengan adanya kegiatan seperti ini nanti diharapkan kesiapan sekolah itu lebih siap. Sehingga dengan demikian harapannya terhadap peningkatan nilai atau nilai yang bagus dari hasil akreditasi akan tercapai. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang SMP Negeri 4 Tubuku dalam penilaian kinerja sekolah hari ini? Ya, kita tahu bahwa SMP ini sudah berdiri kurang lebih 18 tahun dengan beberapa kepemimpinan, dan hari ini sekolah ini dipimpin oleh Bapak Made Wisnu, dan kami tahu beliau itu memiliki concern yang sangat tinggi, komitmen yang sangat bagus dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Dan ini terbukti dari banyaknya program-program unggulan yang tadi sudah disampaikan pada saat penyampaian kepada sekolah. Dan itu mohon dilanjutkan bila perlu ada variasi-variasi berikutnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nanti dengan Ibu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa harapan Bapak harapan Ibu ke depannya terkait dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 4 Tubuku ini? Terima kasih. Harapan kami selaku pengawas, selaku pembina dari sekolah, bahwa diharapkan ada peningkatan, terutama peningkatan kompetensi guru, di mana pemerintah sangat berharap sekali semua guru agar lebih intensitasnya ditingkatkan. Semua guru diharapkan untuk memahami PMM-nya, Platform Merdeka Mengajar, karena di sana banyak sekali sumber-sumber pengetahuan bagi guru atau dalam meningkatkan kompetensinya. Banyak sekali hal-hal yang harus dipahami, dan pada akhirnya mereka harus mengupload aksi nyatanya di sana. Kalau sudah sampai memperoleh sertifikat di PMM itu berarti kompetensi guru sudah meningkat dan akan bisa mengimplementasikan proses pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru. Baik, sudah itu aja Bu. Ya. Sekian wawancara dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dan akhiri dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Ya, saya selaku reporter pamit undur diri.